Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Didi Cyril dari Investment dan Zero to Profit ya. Sebelumnya saya ingin meminta maaf dulu ya teman-teman karena video market review ini agak terlambat. Harusnya kita keluar di hari Senin, cuman terlambat 2 hari ya karena ada satu dan dua hal sehingga akhirnya tertunda. Tapi nggak apa-apa karena masih ada peluang yang masih kita bisa kejar untuk Bitcoin di minggu ini ya teman-teman. Nah, jadi kabar terbaru adalah Bitcoin sudah all time high lagi di $69.000 ya, 68.500 ini. Dan ini sudah lebih tinggi dari all time high sebelumnya di 20 Oktober di 67. Nah, jadi kita menembus all time high lagi gitu ya. Jadi kayak tahun ini kita all time high berkali-kali gitu ya untuk Bitcoin. Nah, satu hal tentang all time high yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua adalah perilaku setelah all time high itu biasanya apa? Biasanya orang setelah all time high itu akan kebingungan. Pertama adalah karena all time high itu artinya harga tertinggi yang dicapai pada saat itu ya teman-teman. Jadi tidak hanya market ataupun Anda yang bingung gitu. Ini akan naik lagi, kalau naik kemana? Itu pertanyaannya. Jadi kalau kita naik lagi, naiknya kemana? Itu yang orang nggak tahu gitu. Kedua, kalau turunnya segimana gitu. Nah, jadi itu yang biasanya jadi pertanyaan orang-orang setelah all time high itu seperti apa. Nah, perlu saya sampaikan, biasanya setelah all time high ya teman-teman, kita akan turun, akan koreksi dulu. Kita lihat pada bulan lalu 21 Oktober setelah all time high di $67.000 ini, dia kemudian koreksi dulu sampai 57.000. Ya, koreksinya yang hampir 15%, baru akhirnya merangkak naik lagi dan all time high lagi gitu. Jadi harus hati-hati teman-teman, jangan terlalu FOMO gitu ya, atau takut ketinggalan dan lain-lain sebagainya. Karena balik lagi yang namanya all time high itu semua akan kebingungan gitu. Jadi di tengah market bingung, orang akan menjual. Tendensinya akan menjual gitu. Jadi kita akan mengalami koreksi dan sekarang udah terjadi juga koreksi ya, meski mungkin baru 3% gitu. Nah, terus gimana nih plan untuk kedepannya gitu kan Mas gitu, itu pertanyaan besarnya. Nah, jadi kita akan mulai dulu dari prediksi kita di minggu lalu dan bagaimana uh, apa yang bisa kita pelajari dulu gitu. Jadi pada minggu lalu di awal November gitu ya, saya membuat video ini menjelaskan bagaimana kita bisa melihat peluang Bitcoin. Nah, jadi waktu itu secara market structure di 1 jam itu kelihatan kita udah low, higher low lagi gitu. Maka tinggal menunggu waktu aja kita akan naik ke $65.000. Cuman yang terjadi adalah market kemudian malah retract lagi ke bawah, malah koreksi lagi ke bawah ke daerah 60.000 dan di sini adalah dekat daerah support ya monthly yang udah kita bikin. Nah, baru setelah ini dia naik lalu break resisten lagi di 62.000 lalu langsung melakukan big move di sini. Ya, big move. Naik, koreksi, naik. Nah, kemudian di sini membentuk supply and demand. Nah, supply and demand naik, koreksi naik, baru seperti biasa kalau ada supply and demand kita bisa long di situ. 66 turun ke bawah, kena supply and demand kita, nyentuh, kemudian dia akhirnya naik lagi ke atas. Nah, setelah dia naik ke atas, baru membentuk all time high gitu. Jadi, overall target minggu lalu kita udah tercapai di $65.000 ya. Meski entry-nya itu adalah entry yang di bawah yang kita pengen, yang di $60.000 gitu. Nah, kemudian ada SND di sini yang sudah disentuh, jadi saya nggak akan lanjutin lagi sampai sini. Tapi di sini ada tadinya ini resisten kuning ya, 69 ini adalah resisten. Sekarang dia akan menjadi support gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita harus selain ada SND di sini, ini juga ada support ini. Jadi batas atas dan batas bawahnya adalah ini support, dan untuk resisten sementara ya resistennya adalah di all time high di $68.000. Jadi untuk saat ini harga akan terjepit di dua sisi, ke bawah atau ke atas. Kalau ke bawah kemungkinannya kita akan mungkin bisa dapat buy lagi ya di daerah 64.900 ini. Kalau ke atas kita akan melawan di daerah 68.500 ini. Nah, seperti biasa kalau kita udah bikin skenario, tinggal bikin reaksinya apa yang kita lakukan gitu. To be honest, kalau kita mau turun, kita bisa short di $68.000. Ya, logikanya seperti itu. Kemudian nanti dia akan turun seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan akan membentuk
kalau di market adanya apa ya, pola double top gini. Nah, ini pola yang berbahaya ya. Jadi artinya salah satu pola yang menunjukkan bahwa market mau reversal gitu. Cuman pola ini belum bisa kita andalkan gitu ya teman-teman. Sampai di sini terjadi penolakan. Jadi kalau di sini tidak ada penolakan, teman-teman boleh jangan nge-short dulu. Itu takutnya ya. Takutnya adalah kalau teman-teman udah nge-short duluan di sini, yang terjadi kita malah naik ke atas terus bikin ATH baru, all time high baru gitu ya. Nah, jadi tunggu aja dulu reaksi di atas, nanti seperti apa. Nah, gimana dengan yang ke bawah? Kalau yang ke bawah, ingat kalau di support reaksi juga cuma ada dua jenis, satu mantul di sini, satu lagi turun ke bawah. Nah, kalau misalkan dia memantul di sini gitu ya, ada reaksi bagus, teman-teman sudah bisa pasang buy di sini. Tapi kalau dia tembus, berarti ya kita akan lanjut ke bawah. Nah, sejauh apa sih turunnya kalau ke bawah gitu ya? Kalau ke bawah, balik lagi di sini juga ada dua kemungkinan, apakah fake out atau lanjut ke bawah. Gitu. Kalau dia lanjut ke bawah, kita bisa beli di 62.200. Kalau dia ternyata fake out, ya kita bisa melakukan pembelian juga di sini gitu ya. Cuman menangkap fake out itu agak susah gitu. Menangkap fake out itu agak susah karena polanya mirip-mirip gitu. Jadi ya itu, saya nggak rekomend untuk teman-teman nangkap fake out. Lebih baik teman-teman beli di daerah sini 65.000 dan di 62.000. Nah, jadi untuk plan saya di minggu ini yang saya masih pengen tunggu adalah buy di support di 65 sini, kemudian target sementara ke daerah sini. Jadi saya nggak ngejar all time high di sini, saya kejar di bawahnya sedikit gitu ya, biar takutnya dia nanti kan naik ke sini baru bikin apa high yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya, baru di akhirnya turun beneran 15% gitu ya, seperti yang terjadi di all time high sebelumnya gitu. Jadi lihat nih, lihat. Jadi di all time high naik lagi tapi nggak setinggi yang ini. Jadi ada lower high-nya. Nah, setelah ada lower high baru dia langsung terjun ke bawah gitu. Nah, jadi saya juga sama, saya akan berani nge-short setelah lower high-nya ini kebentuk. Nah, sebetulnya ini udah ada lower high gitu ya, kebentuk nih. Cuman ya saya telat juga gitu untuk dapat short di sini. Makanya yang sekarang kan lebih terdekat ke bawah ya. Kita tunggu aja nih, bawah beli, naik ke atas, baru mungkin kita akan short lagi di sini atau agak bawah sedikit gitu. Nah, itu overall strategi saya yang saya akan lakukan. Kalau misalkan dia jebol ke bawah, saya akan beli lagi di 62.000 dolar gitu. Ya Bitcoin prospeknya masih bagus banget karena kripto-kripto yang lain juga bagus gitu ya, potensinya gitu. Ada Shiba, ada Doge, dan beberapa kripto-kripto lain yang sebetulnya kalau teman-teman tanya saya ya, saya tuh tidak terlalu jago gitu untuk invest di apa, di kripto-kripto seperti itu gitu, karena saya sendiri apa ya, pengalamannya buruk lah dengan altcoin gitu. Jadi saya kapok juga main altcoin gitu, saya lebih suka trading aja. Nah, jadi ini tren yang saya sudah siapkan ke teman-teman. Nanti kalau buat yang market review premium kan udah saya update ya tiap harinya gimana, apa action yang bisa diambil atau adakah yang berubah untuk entry long dan shortnya. Nanti kalau gitu saya akan hubungi teman-teman di Discord premium ya. Sampai jumpa.